Singkatnya web yang kita biasa gunakan. Contohnya itu Facebook, Instagram. Nah, Facebook, Instagram, terus apa lagi? Google Meet contohnya. Itu mereka kan punya database sendiri. Kemarin tuh lomba cybersecurity di kalau nggak salah tuh di Brunei. Dia juara 2. Lomba CTF, Capture the Flag. Juara 2. Pernah nemu nggak sih kayak menurut kakak yang lawan paling sulit itu selama lomba itu siapa? Halo guys, kembali lagi di Proposal Program Podcast Alma Mater. Selamat ulang tahun dong. Wah, hari ini kembali lagi nih hostnya bersama aku Sherly dan aku Jaki. Nah, tapi di hari ini kita podcastnya bukan sharing sama pikiran kita lagi. Nah, kita hari ini mau ngobrol-ngobrol santai dengan UKM yang ada di Universitas Mulia. Apaan nah, tuh? Kalau gitu sekarang kita masuk di segmen UKM Talks. Nah, hari ini nih narasumber kita adalah dari salah satu UKM yang membahas tentang ya sedikit kayak coding-codingan gitu deh. Oke. Kalau gitu sekarang Kita kenalin aja ya. Oke. Iya. Perwakilan dari UKM GDSC. Oke. Boleh Kenalan dulu lah kayak. Oke, semuanya perkenalkan, nama saya Farhan Rivaldi. Saya dari program studi informatika semester 3. Oke. Ya, salam kenal ya, Kak. Ya, saya kenal. Terus Nah, jadi hari ini itu kita mau ngebahas tentang UKM GDSC-nya ini. Nah, jadi kan UKM GDSC ini tuh sebenarnya UKM yang berbasis di bidang apa sih, Kak? Oke. Dijelasin dikit nggak? Kalau UKM GDSC sendiri sih, GDSC sendiri itu singkatan dari Google Developer Student Club. Oke. Jadi UKM kami itu terhubung langsung dengan komunitas Google. Jadi Google sendiri itu dia ada 3 level lah. Yang pertama itu GDC, Google Developer Student Clubs, ini yang berada di area kampus. Kemudian ada GDG, Google Developer Group, itu yang sekitar kota. Terus yang terakhir ini perorangan personal, itu ada yang namanya GDE, Google Developer Expert. Nah, kebetulan Universitas Mulia di angkatan kebetulan saya yang mencetuskan pertama kali GDSC di Universitas Mulia. Oh, berarti kakak yang mencetuskan pertama UKM GDSC ini untuk diadakan di Universitas Mulia gitu? Ya, betul. Oke, berarti kakak ketuanya? Ya, lihat. Kita langsung ngobrol sama leadernya nih. Berarti kalau GDSC sendiri ini sebenarnya dia itu memang komunitas luar ya, jadi bukan yang buatan dari dalam kampus gitu ya istilahnya. Nah, jadi berarti GDSC ini apakah udah disebar ke semua kampus atau ada kampus-kampus pilihan aja? Oke, untuk GDSC sendiri sebenarnya bebas ya, mau dari kampus mana aja. Yang penting mereka itu mendaftar ketika pendaftaran sudah dibuka. Biasanya pendaftaran itu dibuka di bulan, sorry kalau saya lupa, di bulan akhir-akhir tahun, mungkin sekitar Agustus. Terus setiap kampus itu bisa mencalonkan diri. Yang penting ada yang ngurus. Berarti nggak ada persyaratan tertentu ya, kayak misalnya dia harus ada fakultas Vkomnya gitu-gitu, berarti nggak ada? Oh, nggak ada, ya? bebas. Oh, kayak gitu. Berarti kalau untuk GDSC sendiri di Universitas Mulia ini sudah berapa lama? Untuk umur kami sih baru terbilang muda ya, masih 1 tahun. Masih 1 tahun. 1 tahun. Berarti baru ya, berarti kakak ini angkatan pertama istilahnya lah di Ya, GDSC angkatan gitu. pertama, Oh, gitu. betul. Kan kakak nih yang mencetuskan, kenapa mau masukin GDSC ke dalam Universitas Mulia ini? Oke, sebelumnya kan saya ini gapir, kayak gapir 1 tahun. Selama gapir itu saya terjun ke dunia industri langsung. Oke, setelah saya kampus berkuliah di sini, saya ngelihat kurikulum yang diajarkan itu jauh dari apa yang dibutuhkan oleh industri. Oke, kalau misalnya, jadi saya kemarin tuh berpikiran mungkin kalau saya aja yang belajar, saya belajar sendiri nih, mungkin saya bisa survive. Tapi kasihan teman-teman yang lainnya yang mau belajar, tapi mereka itu nggak tahu arahnya kemana. Nggak ada, istilahnya nggak ada community supportnya gitu loh, nggak ada support sistemnya. Oke, jadi saya itu kemarin tuh, ya udah nih ada program GDSC nih, pas nih. Kenapa kita nggak buat komunitas saja, saling belajar bareng gitu. Dan itu kakak ngajuinnya ke kampus tuh apakah langsung diterima atau sebelumnya itu gimana cara ngajuinnya? Oke,
Pertama itu kan sebenarnya GDC ini komunitas ya. Iya. Jadi kemarin tuh saya ada omongan ke Pak Yustian selaku Kepala STDC Universitas Mulia. Benar. Dia ngomong nggak bisa nggak bisa bikin komunitas kalau nggak bisa minjam nama kampus kalau misalnya itu nggak di bawah organisasi kampus gitu. Terus mereka nawarin kenapa kalian nggak jadi UKM aja? Toh di UKM itu dapat support dana. Nah, ya udah jadi saya ajukan aja untuk menjadi UKM gitu. Dan untuk pengajuan itu lama atau cepat untuk membuat suatu UKM baru kan? Administrasinya cepat sih. Cepat. Cepat. Ya, berarti memang didukung penuh ya dari Ya, berarti benar-benar didukung banget sama kampus lah istilahnya. Betul. Kalau ini kan berarti kan UKM baru kemarin, berarti anggotanya itu berada di tahun 2021-2022. Ya, betul. Untuk anggotanya sendiri dari awal masuk itu banyak nggak yang mau bergabung ke GDSC sendiri? Ya, yang bergabung lumayan banyak, tapi ada juga yang keluar. Ya, kayak malamnya UKM ya. Pergantian pemain istilahnya. Ya. Tapi saat ini jumlah membernya sekarang ada 60 orang. Banyak juga ya. 60 orang, terus rata-rata hampir semuanya jurusan Fakultas Vkom. Ya itu pasti sih kayaknya. Ya. Terus nggak cuma angkatan 21 22 tapi ada juga angkatan semester 5, semester 7 bergabung di dalam UKM my God, kami. Banyak banget berarti. Terus kalau untuk persentase dari ini persentase anggotanya ya dari 2021 sampai 2022 itu banyakan yang mana? 2022 sih yang baru karena mungkin masih semangat-semangatnya buat mencari ilmu, mencari teman. Benar. Apalagi kan apalagi untuk mereka yang ada di jurusan Vkom ya, pasti mereka antusias banget sih untuk ikut ini. Terus untuk UKM GDSC sendiri ini apakah UKM-nya ini mempunyai logo? Logo ada sih. Itu bisa dicek tuh di IG-nya, nggak bisa ditampilin ya? IG-nya. Nanti. Aku pengen lihat dong IG-nya apaan? GDSC Universitas Mulia. Wait. Untuk logonya sendiri tuh ada ini enggak? Ada artinya, pengertiannya atau apa? Untuk logo sih sebenarnya kita menggunakan logo dari Google ya. Jadi kalau tinggal kita tambahin tuh itu bisa di customize. Jadi kalau dari Universitas Mulia sendiri kita customize jadi logonya Google. Terus di belakang itu ada background itu kampus. Ya, iya sih, kayaknya soalnya dari kampus tuh biasanya persyaratan untuk buat logo itu harus ada ininya, harus ada identitas kampusnya. Ya. Harus ada pencakup lah istilahnya. Iya. Udah susah soalnya nyarinya. Duh, ini nge-lag nih Gmail. Udah deh. Terus untuk UKM GDC sendiri ini program kerjanya udah lumayan banyak. Ada. Boleh dong diceritain dikit tentang program kerjanya, divisinya, dan apa yang dilakukan per divisi itu? Oke, jadi di GDC sendiri itu dibagi dua ya. Divisi teknis dan divisi non teknis. Oke. Jadi kita bicara divisi non teknis dulu. Jadi divisi non teknis itu ada ketua, wakil, sekretaris, bendahara, ya tugas pada umumnya lah ya. Terus divisi non teknis lainnya itu ada divisi PR, public relationship. Jadi yang ngurusin konten, hubungin orang, nyari koneksi, itu tugas saya dari PR. Terus ada juga multimedia dan kreatif. Itu yang bikin konten di IG GDC sebenarnya. Terus untuk divisi teknis sendiri itu kita ada, banyak banget nih. Jadi pertama itu ada Web2. Web2 itu apa? Web2 itu, jadi aku mungkin jelasin ya. Web2 itu ini deh, singkatnya web yang kita biasa gunakan. Contohnya itu Facebook, Instagram. Nah Facebook, Instagram, terus apa lagi? Google Meet contohnya. Itu mereka kan punya database sendiri. Jadi database-nya itu ada di perusahaan yang dibuat aplikasinya. Database itu dimiliki oleh perusahaan yang membuat aplikasi tersebut. Oke, kemudian ada Web3. Web3 itu evolusi dari Web2 sendiri. Evolusinya itu kayak mana? Ya, evolusinya itu cara dia nyimpan datanya. Jadi datanya itu terdesentralisasi. Mungkin teman-teman pernah dengar ini deh, cryptocurrency. Pernah dengar nggak? Bitcoin. Oh, pernah tahu Bitcoin. Nah, Bitcoin, Ethereum. Nah, kita di GDC kita lagi ngeriset itu, ngeriset Bitcoin. Bukan Bitcoin sih, ngeriset cryptocurrency. Gitu. Lebih tepatnya sih smart contract sih. Gitu. Oh iya. Kalau untuk brokernya sendiri? Ini masih banyak deh. Oh iya, mau boleh. Sorry. Aku pikir udah nih. Terus selain Web3 itu ada mobile developer. Itu yang bikin aplikasi mobile yang bisa kita pakai.
Terus ada DevOps, developer operation, itu yang tugasnya untuk jagain server biasanya. Jadi kalau salah aplikasinya tuh, walaupun ramai pengunjungnya tapi nggak nge-lag, itu tugasnya dari DevOps. Nah kita juga belajar di situ. Iya. Terus selain itu ada cyber security, yang tugasnya mengamani sebuah aplikasi, mengamani jaringan segala macam. Terus ada juga UI UX, kita juga riset di situ. Setelah itu ada nih yang paling spesial nih, ada divisi machine learning. Apa itu? Oke. Tahu machine learning nggak? Pernah dengar machine learning nggak? Nggak pernah. Ya jadi machine learning itu contoh nih, misalnya kalian nyari di Google nih, nyari sepatu misalnya. Iya, oke. Oke. Terus nanti entah berapa hari kemudian kalian scroll sosmed Instagram, nanti muncul iklan sepatu tuh. Oh, pernah. Nah itu merupakan implementasi dari machine learning, yaitu sistem rekomendasi. Oh, gitu. Dan masih banyak lagi sih lainnya. Contohnya nih yang lebih keren lagi nih, ada di produk Google itu namanya Google Lens kalau nggak salah. Iya. Jadi kalau kita nih, misalnya kita kamera terus ada objek nih depannya. Nah dia itu bisa tahu ini objek, oh ini apa nih? Ini kacamata. Nah itu Oh, dia kayak mendetek gitu. deteksi objek. Nah itu merupakan cabang dari ilmu machine learning. Wow, gila sih, keren banget. Oh berarti cara ini aku tanya, cara kerjanya dari machine learning itu bisa berupa kayak dari cuma deteksi dari kamera doang gitu. Masih banyak banget sih implementasi dari machine learning. Salah satu contohnya juga ini kita bisa menganalisis kapan bencana bisa terjadi, terus mendeteksi apakah harga rumah 10 tahun ke depan tuh gimana. Itu merupakan implementasi dari machine learning. Nah kita ada tuh divisinya tuh. Oh gitu ya, keren juga ya itu. Dan ada lagi nih satu nih, Apa itu? divisi game developer. Itu game developer tuh gimana? Game developer yang dia bikin game gitu. Bikin game berarti. Teknologinya sih sekarang kita pakai Unity. Udah ada nggak game yang udah di ini? Sayangnya karena dari GDSC? Oke. Mungkin banyak yang tanya apa sih outputnya dari GDC? Mungkin output GDC sih kita sekarang aku belum menekankan buat mereka, ayo bikin produk. Karena kita juga masih baru kan, masih tahu. Iya. Jadi aku lebih fokus ke internalku dulu. Kita ningkatin skill, baru nanti ada outputnya gitu. Oh benar, ingetin branding lah ya. Betul. Nah, aku mau nanya nih, Kak. Oke, jadi kayak pernah GDC ini pernah ikut lomba-lomba gitu nggak? Oke. 1 tahun ini. Mungkin lomba sih kemarin ada anggota kita cyber security, Mas Rasid Maulana. Itu dia kemarin tuh lomba cyber security di kalau nggak salah tuh di Brunei. Dia juara 2 lomba CTF Capture the Flag. Juara 2. Juara 2. Wow, keren banget. Itu mewakili Universitas Mulia. Mas Rasid sendiri dia orangnya di Samarinda, kampus Samarinda dia. Oke, PSDKU. Oh, berarti di kampus PSDKU. Universitas Mulia yang di Samarinda. Tuh. Dia masuk ke sini tak culik lah istilahnya. Kemudian kemarin Mas Rasid juga ada lomba BPJS Hackathon. Kemarin dia sampai masuk semifinal. Keren banget. Untuk sisanya sih kita belum ada pergerakan sih, karena itu tadi saya nekankan kita gak usah fokus dulu deh lomba, tapi yang penting kita ningkatin dulu skill kita, soft skill kita. Baru kalau ikut lomba ya sesekali deh gitu. Berarti GDSC ini tuh dia di Universitas Mulia Balikpapan aja atau gabung sama PSDKU juga? Gabung. Oh gabung, berarti PSDKU ada juga? PSDKU ada juga, 1 orang. Yang tadi? Yang tadi. Oke. Oh, berarti yang kayak istilahnya kayak yang benar-benar apa ya? Yang benar-benar apa sih istilahnya kayak yang membanggakan tuh benar-benar yang di Brunei itu. Atau ada yang lagi atau ada yang lebih lagi. Maybe yes. Maybe yes. Ya. Oke, ya berarti yang di Brunei itu. Sampai Brunei loh. Iya. Cuman kalau kemarin kan ini aku ada lihat soalnya di grup New Leader itu, aku ada ngeliat yang kakak ngirim foto kalau kakak tuh di Jakarta. Oh iya. Jadi itu boleh diceritain nggak itu tuh acara apa udah sampai ke Jakarta gitu? Oke, itu kemarin di Jakarta itu acara GDSC Summit. Jadi satu Indonesia kampusnya yang punya yang ada GDC-nya itu lead-nya itu dikasih undangan buat datang menghadiri ke Jakarta. Itu acaranya berlangsung selama 2 hari. Jadi hari pertama kita itu datang ke kantor Google Indonesia Office. Keren Gimana, Kak? banget. Kesannya datang ke Google yang ada di Kesan dan pusatnya pesannya keren. Saya ketemu banyak orang hebat tentunya. Bisa saling sharing informasi. Benar, Terus benar. nambah koneksi juga Iya kemarin.
pengen nggak kerja di sana? Pengen sih, sampai sih nggak pengen. Siapa sih yang gak pengen? Aku juga pengen sih, semoga ya. Terus untuk day 2-nya, hari keduanya itu kita ada di Hotel JS Luansa. Itu dekatan aja sih sama kantor Google-nya, cuma jarak berapa menit. Itu di hari keduanya kita banyak ini sih, banyak dikasih materi nih, pemaparan. Ini kayak mana sih kalian tuh GDC selanjutnya, itu kayak mana, bikin event tuh kayak mana, ngundang orang tuh bagaimana, begitu. Berarti itu berapa hari? 2 hari? 2 hari. 3 hari 2 malam? 3 hari 2 malam ya. Oke. Terus kalau misalnya nih ya, kayak pernah nemu gak sih kayak menurut kakak yang lawan paling sulit itu selama lomba itu siapa? Kebetulan sih saya belum ada fokus lomba sih. Kakaknya kan gitu. kakaknya belum lomba, cuman pas di summit itu kan berarti ketemu sama itu kalau GDC Summit itu yang diundang leadernya semua. Ya, leadernya. Total itu ada 73 orang kalau nggak salah. Oke, berarti banyak juga ya. Banyak banget. 73 orang. Itu dari satu Indonesia ya? Satu Indonesia. Banyak juga. Nah. Dari Tapi Sabang kan sampai Merauke. sempat ini ya, pasti kan ada yang namanya sharing kan soal gimana ngebangun komunitas, bukan komunitas kayak ya komunitas GDC ini masing-masing. Ada nggak pelajaran? Maksudnya bukan pelajaran, maksudnya kayak motivasi yang kakak dapetin dari orang-orang. Oke, mungkin motivasinya salah satu yang saya bisa dapatin itu kemarin tuh ada salah satu caption. Kalau kamu pengen jalan, ini captionnya bahasa Inggris tapi saya artikan aja. Kalau salah kamu pengen jalan jauh, kalau salah kamu pengen jalan cepat, jalan sendiri. Tapi kalau pengen jalan jauh, jalan rame-rame. Gitu. Jadi dari caption itu, kalimat itu artinya gini. Kalau misalnya mau berkembang secara lebih jauh, bawa teman-temannya gitu. Jadi kita bisa saling sharing-sharing gitu loh, saling bareng-bareng gitu. Itu sih. Benar juga, karena ya apa ya namanya juga suatu komunitas, kalau mau kita kan juga dalam satu komunitas itu kan punya satu tujuan ya. Jadi gimana untuk mencapai tujuan itu ya dikerjakan bareng-bareng, dari opini orang-orang juga yang ada di situ kan kita menyatukannya dari situ. Tapi untuk kampus sendiri kan nih kayak misalnya yang tadi di Brunei, terus kayak GDC Summit itu didukung penuh nggak? Maksudnya secara finansial, secara ini dari kampus? Ya, didukung sih secara finansial. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Jadi kan nggak memberatkan. Oke, ini kita mau ngebahas soal anggotanya. Jadi kan anggota GDSC ini kan yang masuk, apalagi baru 1 tahun kan, pasti kan mereka bukan orang-orang yang ini ya, maksudnya yang berpengalaman kan. Nah itu untuk masuk ke GDSC sendiri ada nggak kriterianya? Gitu? Oke, mungkin ketentuan khususnya aku pertama kali interview mereka, nggak interview sih. Oh jadi ada wawancaranya gitu ya? Enggak sih, enggak wawancara. Jadi kayak welcoming, selamat datang, itu via online. Jadi aku tegaskan, di GDSC, aku nggak bakal ngajarin kalian dari nol. Tapi aku nyediain learning path-nya, alur belajarnya. Terus di GDSC ngapain dong? Nah, di GDSC itu tugas, istilahnya itu wadah atau tempat kita, misalnya kalian nih belajar sesuatu hal, terus ada error, ada bingung. Ini errornya gimana sih? Nah, GDC lah tempat yang tepat untuk menanyakan hal itu. Gitu. Tapi kan memang kan ada kan orang yang pengen masuk GDSC tapi ternyata dia ini lama banget fokusnya. Maksudnya kayak ngertinya lama banget gitu kan. Itu ada nggak rekan-rekan di situ? Ada sih, tapi aku maklumin itu karena kan tiap orang kan beda-beda cara memahami ilmu kan. Jadi ya udah, yang penting selagi dia punya niat belajar yang kuat, ya why not gitu. Kenapa enggak? Sepertinya yang kayak gitu yang harus benar-benar dipertahankan. Iya, kayak karena dia niat banget. Betul. Tapi kan maksudku kan yang kemarin, maksudnya kayak misalnya dari tahun 2021 nih, dia yang ada nggak kakak tuh ngelihat, maksudnya kayak apa ya, perkembangannya dia dari yang awal dia itu nggak bisa apa-apa sampai sekarang tuh dia misalnya kayak udah bisa apa-apa lah. Iya, dia udah bisa gitu. Banyak sih yang awalnya dari nggak tahu jadi tahu gitu. Banyak banget. Maksudnya ngerasa bangga ya? Ngerasa bangga sih. Wah, ada progres juga, nggak sia-sia bikin UKM ini loh gitu. Ya kayak bener-bener. Ya sih emang sih kita kan kayak apalagi kayak kita yang langsung ngajarin kan istilahnya yang membimbing gitu. Pasti ada yang ngerasa bangganya sendiri. Terus untuk per anggotanya ini ada nggak target kakak sendiri ke mereka nanti, mereka setelah selesai dari GDSC ya istilahnya kalau misalnya ya kelar lah udah masa jabatan dari GDSC, mereka itu bisa apa, bisa menghasilkan apa gitu. Oke, mungkin target GDSC sendiri sih aku berharapnya aku pengen bikin penelitian, bikin paper atau jurnal ilmiah. Terutama di bagian machine learning atau blockchain tadi. Terus
harapanku setelah mereka keluar dari GDSC, at least mereka punya satu skill yang bisa dijual. Jadi setelah mereka lulus, setelah mereka keluar dari GDSC, mereka lulus, mereka tuh bisa jual skill mereka loh. Mereka cepatlah terserap ke dunia industri. Itu sih harapanku. Jadi kayak seenggaknya punya satu lah bekal gitu. Ya, betul. Oke, bagus. GDSC ini kan UKM baru ya, maksudnya UKM yang baru 1 tahun, gimana dari GDSC sendiri itu kayak meningkatkan ini, kayak social brandingnya, apakah ada kayak sponsornya atau misalnya mencari apa ya, kayak misalnya lomba-lomba gitu kan pasti kan nyari-nyari datanya. Oh, I see. Itu apakah disiapin dari, kan komunitas kan ada ini yang ada pusatnya istilahnya, apakah itu disiapkan dari komunitas atau kalian harus membangun social brandingnya lagi sendiri? Oke, untuk community partner, kita sebenarnya GDSC itu berpartner dengan 2 komunitas, bukan komunitas sih lebih tepatnya, apa ya, mungkin perusahaan saya bilang. Jadi perusahaan pertama itu ada Decoding, Decoding Academy. Oh ya. Kemudian yang kedua itu ada Indigo Space Balikpapan. Oke, terus untuk mencari data-data event, webinar, lomba, itu kita inisiatif sendiri, kita ngumpulin. Jadi misalnya orang machine learning nemu event nih, event lomba atau webinar, ada lomba nih. Nah itu kita ada kirim ke grup Discord. Dan itu grup Discord itu terbuka secara publik, semuanya boleh join. Gitu. Berarti nggak harus anggota GDSC aja. Nggak ya? harus. Kita emang welcome gitu. Tapi untuk program kerjanya sendiri ada nggak kayak misalnya setiap bulan itu harus udah harus misalnya nih ada mengikuti satu event atau enggak membuat satu webinar atau apa gitu? Program kerjanya. Kalau proker sih ini, kita kan orang teknis nih istilahnya. Jadi setelah belajar, aku nyuruh mereka untuk nulis artikel. Artikel itu di medium.com. Kebetulan kita punya akunnya medium.com, jadi milik GDSC. Jadi kita nulis apa hasil kita pelajarin itu kita tulis. Nah itu istilahnya itu nanti membantu juga untuk teman-teman yang lainnya. Misalnya aku nemu problem nih di suatu permasalahan, kemudian aku berhasil solving. Nah aku tulis tuh. Nanti kalau misalnya ada orang yang punya problem yang sama, nah ya aku jadi tinggal ngarahin nih, aku kemarin ngalamin hal yang sama, silakan dibaca gitu. Mereka tinggal istilahnya ya mereka nulis lagi lah ya. Betul. Tapi itu per individu. Per divisi. Jadi setiap 2 minggu sekali harusnya mereka menulis artikel gitu. Oh berarti ya output dari ini sejauh ini masih di artikel itu. Artikel, terus kita juga kebetulan rencananya nanti kita bakal bikin event ngundang praktisi sesuai bidangnya. Jadi nanti kita bakal nyari orang-orang yang benar-benar sudah jago lah istilah di industri gitu, untuk memberikan insight baru ke mahasiswa Universitas Mulia gitu. Itu dalam bentuk webinar atau? Mungkin webinar sih. Untuk umum. Untuk umum. Gitu. Tapi berarti dalam GDSC sendiri ini ada ini nggak hari rutin untuk latihannya? Oke, untuk hari rutin sih sebenarnya kan itu divisinya ada banyak tuh. Dan mungkin dong orang karena divisi itu kita jadikan satu, apalagi 60 orang tuh banyak banget. Jadi aku kemarin nerapin ini, silakan ketua divisinya pilih hari yang pas, yang enak. Silakan tentukan kalian mau belajar di mana, mau kapan gitu. Jadi ada yang hari Senin, ada yang Selasa, ada yang Rabu, Kamis gitu. Oh, berarti mereka tuh bebas kapan mau belajar, dia sesuai sama head of divisionnya dia. Ya, betul. Dia, gitu kan. Berarti nggak ada yang gini, maksudnya dibagi-bagi kayak gitu. bukan latihan sih, maksudnya kayak latihannya bareng gitu. Kalau latihan bareng sih per divisi sih. Berarti nggak ada yang satu GDSC. Gak ada yang satu, gak ada yang satu. Mungkin kedepannya kita bakal ngadain sih, cuma untuk sekarang ya nanti aja. Ya, harus ada tempat juga ya. Kalau kayak gitu tuh berarti emang di kampus atau bebas mereka mau milih di mana gitu? Bebas sih, bisa online, bisa di kampus. Tapi kebanyakan tuh di perpustakaan sih. Oh iya, enak sih. Enak soalnya. Iya bener. Ada nggak planning ke depannya buat GDSC ini? GDSC sendiri. Planningku, at least kita bisa survive dulu. Jadi setelah masa baktiku selesai, ada penerusnya gitu loh. Jadi jangan berhenti cuma di aku dan teman-temanku, tapi bisa regenerasi terus-menerus. Itu sih harapannya. Amin ya, semoga. Amin, semoga. Oke deh, harapan. Tadi udah ya harapan untuk GDSC selanjutnya. Nah, jadi nih mungkin bisa dikasih tahu ke teman-teman kalau masuk ke GDSC itu ya kalian selagi ada niat ya Kak ya. Nggak apa-apa masuk, pasti bakal dibimbing sama kakaknya. Lagian juga udah berpengalaman lah istilahnya.
untuk di GDSC sendiri tuh kalau keluar dari itu apakah dia ada sertifikatnya atau gimana gitu? Soalnya ini kan dari Google gitu. Oh ya, nanti bakal kita keluarin sertifikat. Jadi sertifikat yang member benar-benar yang aktif, itu nanti bakal keluar sertifikat kalau memang dia benar-benar aktif di UKM tersebut gitu. Oh, jadi untuk nggak untuk semuanya gitu? Kalau untuk sertifikat dari Google itu hanya head of division aja. Wah gitu. Tuh kalian tuh kalau misalnya ini untuk maba-maba juga, maba-maba banyak ya yang masuk? Ya banyak lumayan. Oh, alhamdulillah. Jadi kalau kalian mau masuk karena takut nggak bisa apa-apa, pasti bakal dibimbing ya kayak. Ya dibimbing. Silakan sekarang dipromosikan gitu supaya makin banyak yang masuk. Tapi ini aku nggak open member loh mas. Oh nggak open member ternyata, berarti tahun depan ya? Tahun depan lagi. Oke, tahun depan ya teman-teman. Tapi dengan catatan kalau salah teman-teman di luar GDSC mau ikut event GDSC yang dibuka untuk umum, itu silakan. Dan itu untuk mereka tahu informasi-informasi itu bisa kemana? Oh ya, follow IG-nya dong. Oh, follow IG. Apa IG-nya? Apa? GDSC.Universitas Mulia. Oke. Jangan lupa Iya, di-follow. teman-teman. Ya, jangan lupa di-follow. Oke, berarti segini aja dulu bincang-bincang kita sama GDSC. Benar. Sekarang kita udah tahu ya GDSC itu apa. Berarti mereka itu bukan berfokus pada coding-coding aja Ya, kan? betul. Karena kan pasti orang-orang awam kan taunya cuman GDSC coding gitu-gitu kan. Dan mereka banyak loh ini menghasilkan, dan mungkin nanti ke depannya mereka akan menghasilkan output yang lebih banyak lagi. Benar. Nah, ada mau diucapin nggak Kak di kamera? Ini pesan ya? Ya, boleh. Kayak untuk pesan sih ya, kita sebagai mahasiswa terutama yang Vkom, saran saya jangan jangan mengharapkan ilmu dari kampus saja, tapi coba kita gali ilmu sendiri di luar gitu. Itu aja sih. Oke. Nah, sampai situ aja ya guys. Nanti ketemu lagi kita di segmen UKM Talk selanjutnya. Bye bye.